Hai Sobat Odading, selamat datang di channel Alur Film Cinema Ziricap. Kali ini kita akan kembali mencoba menghibur para jombloan dan jomblowati yang budiman dalam mengisi waktu kosong kalian. Nggak usah mikirin notifikasi WA yang sepi, SMS yang isinya pinjaman online, kalau akibat sudah tua nggak kawin-kawin, dan corona yang nggak habis-habis. Tenang aja, ada Mimin tampan yang bakal menghibur kalian. Di episode kali ini kita akan membahas satu film yang diangkat dari game yang cukup terkenal keluaran dari Capcom yang berjudul Street Fighter. Ada banyak sekali film tentang Street Fighter, namun Mimin memilih satu film ini yang berjudul Street Fighter Assassin's Fist yang rilis pada tahun 2014 lalu. Karena menurut Mimin, film ini yang paling keren sih. Film ini disutradari oleh Joey Ansah, lalu dibintangi oleh Mike Mo, Christian Howard, Akira Koyama, dan beberapa aktor keren lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur film Street Fighter Assassin's Fist. Di awal film, kita melihat dua orang murid dan seorang guru yang sedang berlatih bela diri. Mereka adalah Ryu, Ken, dan gurunya Gouken. Sudah 13 tahun lamanya Gouken mengajari dua muridnya itu cara bertahan hidup dan bertarung. Gouken sudah menganggap kedua muridnya cukup matang dan dewasa, di mana kondisi fisik dan kekuatan mereka berdua sudah melebihi manusia pada umumnya. Dan Gouken bersiap-siap mengajari mereka berdua teknik tertinggi gaya bertarung aliran Ansatsuken miliknya. Setelah seharian berlatih, Ryu mengajak Ken ke tempat air terjun karena Gouken menyuruh mereka bermeditasi sampai siang hari. Namun Ken terlihat mulai muak dengan latihan yang dia jalani karena Gouken sampai sekarang belum juga mengajarkan teknik Hado kepada mereka berdua. Lalu Ryu memberikan penjelasan kalau nanti saatnya tiba, Gouken pasti mengajarkan Hado kepada mereka. Sabar saja. Awalnya Ken berniat untuk pergi, tapi Ryu mampu meyakinkan Ken agar tetap tinggal sampai pelatihan ini selesai dan mereka benar-benar siap meninggalkan tempat itu. Lalu scene flashback di saat Ken pertama kali diajak ayahnya datang ke dojo milik Gouken. Saat itu murid Gouken hanya satu orang, yaitu Ryu. Lalu datang Ken yang diajak oleh ayahnya. Ayah Ken yang juga sahabat baik Gouken menitipkan Ken untuk belajar di dojo milik Gouken karena kondisinya sedang dirundung masalah finansial dan perusahaan miliknya sedang mengalami kerugian yang besar. Setelah ibunya tiada, Ken selalu bermasalah di sekolahnya dan membuat ayahnya tidak fokus mengembangkan bisnisnya. Akhirnya dia memutuskan membawa Ken untuk belajar bela diri Ansatsuken kepada Gouken. Ryu dan Ken tumbuh besar dan berlatih bersama sejak kecil. Mereka berdua sudah seperti saudara. Ryu mengatakan kepada Gouken bahwa mereka berdua telah siap mempelajari jurus pamungkas aliran Ansatsuken, yaitu Hado. Ryu dan Ken dites dengan diberi pertanyaan tentang aliran ki di tubuh mereka. Setelah Gouken mendengar bahwa mereka berdua sudah merasakan aliran ki di tubuh mereka, Gouken pun yakin akan mengajari kedua muridnya itu Mu no Hado atau kekuatan kehampaan. Besoknya, Gouken menyuruh muridnya berkumpul di dojo setelah makan siang. Besoknya terlihat Ryu dan Ken sudah menunggu gurunya di dojo. Sudah lama mereka menunggu, namun gurunya tak juga nampak. Kemudian Ryu menemukan gulungan surat yang berisi menyuruh Ryu dan Ken mencari gurunya di sebuah tempat di dalam peta. Mereka berdua pun langsung berangkat mencari gurunya dengan berjalan kaki. Tempat yang mereka tuju ternyata cukup jauh. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah, ke samudra, malah nyanyi. Pokoknya butuh waktu 2 hari bagi mereka untuk mencapai tempat itu. Akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan, yaitu sebuah dojo, tempat di mana Gouken dulu belajar bela diri. Mereka berdua pun istirahat. Keesokan harinya, Gouken segera membangunkan mereka berdua untuk memberikan penghormatan di makam guru Gouken yang bernama Gotetsu, yang mengajarkan Hado kepadanya. Sore harinya, Ken terlihat mengitari dojo dan penasaran dengan salah satu ruangan yang disegel. Dia pun memasukinya. Di sana dia menemukan foto masa kecil Gouken. Lalu Ken menemukan sebuah buku catatan yang berisi cara menguasai jurus Hado terlarang yang disebut Satsui no Hado, dan dia pun menyimpannya. Lalu Ryu datang menghampirinya. Di sana Ryu melihat foto Gouken kecil, gurunya Gotetsu, dan satu lagi adik kandung Gouken yang bernama Gouki. Keesokan harinya, Gouken mengajarkan 3 teknik utama Ansatsuken untuk menghasilkan Hado yang mematikan, yaitu Tatsumaki Senpukyaku, Shoryuken, dan yang terakhir Hadoken, dengan mengalirkan ki ke bagian tubuh tertentu.
Ken dan Ryu terlihat kesulitan mempelajari Hado. Mereka bertanya, apakah ada cara lain lebih cepat untuk menguasai Hado? Gouken mengatakan untuk tetap berlatih, bersabar, dan fokus. Gouken menceritakan ada banyak jalan untuk menguasai Hado. Dulu Gouken mempelajari Hado bersama seorang master kungfu yang bernama Ken selama Musha Shugyo, yaitu perjalanan yang harus ditempuh oleh seorang pendekar untuk mencapai kekuatan sejati. Ken yang membantu Gouki menguasai kekuatan kehampaan Mu no Hado. Ken lalu bertanya, berarti ada cara lain untuk menguasai Hado? Gouken pun terdiam. Dia teringat dulu Gotetsu mengajarkan Hado kepada dirinya dan adiknya, yaitu teknik Satsui no Hado, Hado yang digunakan untuk membunuh dan menghancurkan. Gouken terlihat agak ketakutan, lalu dia menyuruh kedua muridnya untuk istirahat. Keesokan harinya, Gouken menyuruh kedua muridnya untuk bertarung satu sama lain dengan serius, dan mereka berdua pun mulai melancarkan serangan satu sama lain. Kekuatan mereka berdua tampak seimbang. Namun Ryu tampak ragu-ragu untuk menyerang Ken yang mengakibatkan dirinya tumbang oleh tendangan Tatsumaki milik Ken. Gouken pun menghentikan pertarungan itu dan bertanya kenapa Ryu masih ragu-ragu. Gouken mengajak mereka berdua keluar dari dojo dan menunjukkan kepada keduanya kekuatan serangan Hadoken yang mematikan. Lalu scene flashback ke masa lalu di mana Gouken dan adiknya Gouki dilatih gaya bertarung Ansatsuken oleh Gotetsu. Gotetsu mengatakan kalau Gouken dan Gouki belum pantas untuk mempelajari teknik mematikan Satsui no Hado dan mereka dilarang mempelajarinya tanpa izin dari Gotetsu. Gouki terlihat tidak suka karena dia merasa sudah pantas menerima Satsui no Hado. Gotetsu terlihat marah karena jika sembarangan akibatnya bisa fatal, yaitu kematian. Kembali ke masa kini, saat Ken dan Ryu selesai membersihkan dojo, mereka melihat hal aneh di mana papan nama silsilah salah satu murid dojo Ansatsuken yang bernama Gouki dibalik. Mereka pun penasaran kenapa papan nama itu dibalik. Keesokan harinya, mereka berdua terus mencoba mempelajari Hado. Lalu Ken terlihat tidak sabar dan Gouken memberi hukuman kepada Ken untuk push up. Sementara itu, Ryu terlihat mulai muncul Hado di tangannya. Gouken kemudian mengajari Ryu teknik untuk mempermudah mengalirkan ki dan mengeluarkan Hadoken. Hado milik Ryu terlihat mulai muncul. Gouken kemudian meninggalkan mereka berdua, lalu Ken pun ikut mencobanya, namun gagal. Ken kemudian membaca kitab jurus Satsui no Hado yang ditemukannya. Dia langsung mencobanya, dan berhasil. Dia pun memperlihatkannya kepada Ryu. Di dalam dojo, Gouken berteriak memanggil Ken. Dia merasakan kekuatan Satsui no Hado dan menginterogasi Ken dari mana dia mempelajarinya. Ken lalu menyerahkan kitab yang ditemukannya beberapa hari lalu. Gouken mengatakan kalau Satsui no Hado yang ada di buku itu memunculkan kekuatan yang tidak stabil dan kekuatannya mampu mengambil alih orang yang mempelajarinya menjadi iblis yang jahat. Ken terlihat mengerti dan berjanji tidak akan memberitahu Ryu soal Satsui no Hado kepadanya. Gouken kemudian menyuruh mereka berdua istirahat. Gouken teringat masa lalunya saat Gouki menyalin jurus-jurus rahasia Satsui no Hado dari gulungan milik gurunya. Gouki terlihat tidak sabar dan sangat berambisi untuk mempelajari Satsui no Hado sendiri. Gouken mencoba menghentikan adiknya, namun adiknya tetap ingin mempelajari Satsui no Hado. Kembali ke tempat Gouken saat ini, dengan wajah penuh amarah, dia lalu membakar buku yang ada di tangannya. Di malam harinya, Gouken bercerita bahwa gurunya, Gotetsu, adalah keturunan langsung Master Ansatsuken dari dahulu kala. Dulu Gotetsu adalah komandan perang saat Perang Dunia Kedua. Setelah perang usai, Gotetsu kembali ke dojo miliknya. Selama perang, dojo miliknya diserahkan kepada pamannya yang bernama Senzu dan keponakannya yang bernama Sayaka. Gotetsu berteman baik dengan ayah Gouken dan Gouki. Saat ayah Gouken tiada di medan perang, Gotetsu kemudian mengasuh Gouken dan Gouki di dojo miliknya. Gotetsu hanya memiliki dua murid, yaitu Gouken dan adiknya Gouki. Gaya bertarung Ansatsuken adalah teknik tradisional yang bertujuan untuk membunuh. Ryu dan Ken kemudian bertanya bagaimana nasib adik Gouken yang bernama Gouki. Namun Gouken menolak untuk bercerita lebih lanjut. Dia menyuruh Ryu dan Ken untuk beristirahat. Siang harinya saat mereka berdua hendak latihan, terlihat ayah Ken datang ke tempat itu bermaksud mengajak Ken kembali ke Amerika. Namun Ken menolak ajakan ayahnya karena dia berniat menyelesaikan masa latihannya dahulu baru nanti akan pulang ke Amerika. Ken lalu mengajak Ryu untuk berlatih tinju dengan ayahnya karena ayah Ken juga adalah seorang petarung tinju profesional. Lalu scene kembali flashback di saat Gouki mempelajari Satsui no Hado sendirian. Tubuhnya terlihat tidak kuat.
Lalu di lain hari, Kouken dan Kouki belajar kaligrafi dengan Sayaka. Sayaka terlihat menyukai Kouki, namun Kouki tidak memperdulikannya karena dia sangat terobsesi untuk menjadi kuat. Terlihat dari goresan kaligrafi Kouki yang berarti penghancur. Di lain hari, Kotetsu menyuruh Kouken dan Kouki bertarung satu sama lain. Kouki terlihat tidak mampu menandingi Kouken dalam bertarung. Kotetsu pun menghentikan pertarungan dan meninggalkan mereka berdua. Kouki terlihat masih kesal dan menyerang Kouken dengan Shoryuken, lalu berniat menyerang Kouken dengan Hadoken Satsui no Hado. Beruntung, Kouken mampu menghindarinya. Saat Kouken berniat membalas dengan mengeluarkan Hadoken, Sayaka pun menghentikan mereka berdua. Kotetsu terlihat marah dan memanggil Kouki menghadapnya. Kotetsu tidak suka dengan Kouki yang mempelajari Satsui no Hado secara sembarangan. Kouki malah ngeyel karena dia ingin menjadi yang terkuat. Kotetsu kemudian mengusir Kouki dari dojo miliknya. Kouki lalu mengatakan kalau dirinya mengetahui tradisi kuno Ansatsuken bahwa harusnya hanya ada satu saja ahli waris Ansatsuken di setiap generasinya. Kouki menyadari kalau kakaknya Kouken adalah musuh terberatnya, dan cepat atau lambat Kouki dan Kouken harus saling membunuh satu sama lain untuk mewarisi gelar Master Ansatsuken. Kotetsu yang sudah ingin mengubur dalam-dalam tradisi itu terlihat marah dengan sikap Kouki dan mengusir Kouki dari dojo miliknya. Kouki akan dianggap sebagai musuh setelah keluar dari dojo. Kouki terlihat menerima keputusan Kotetsu dan dia pun segera bergegas pergi meninggalkan dojo itu. Kouken mencoba menghentikan Kouki karena bagaimanapun dia adalah adik kandungnya. Lalu Kotetsu muncul dan tetap bersikeras mengusir Kouki dari dojo miliknya. Kembali ke tempat Ryu dan Ken. Di malam hari, Ryu berlatih sendirian di bawah sinar rembulan, teringat masa lalunya saat kecil. Dia dibawa oleh seorang kakek-kakek yang menemukan Ryu tersesat di tengah hutan dan menyerahkannya kepada Kouken. Dengan melepaskan semua emosinya, Ryu berhasil mengeluarkan Hadoken. Dan ternyata Ken datang di hadapannya dan Hadoken itu pas mengenai Ken. Ken pun tak sadarkan diri. Beruntung Kouken berhasil membangunkannya. Siang harinya saat sedang mengambil air, Ryu merasakan kekuatan jahat mendekati mereka. Lalu mereka berdua pun bergegas kembali ke dojo. Di dalam dojo, Kouken didatangi oleh sosok yang menyeramkan. Itu adalah Kouki yang telah berubah bentuk karena dikuasai oleh Satsui no Hado. Kouki mengatakan kalau dirinya lah yang telah membunuh sang guru Kotetsu. Dan kali ini datang bermaksud mengajak bertarung Kouken karena harus hanya ada satu Master Ansatsuken di dunia dalam satu generasi. Awalnya Kouken menolak bertarung dengan Kouki, lalu di luar terdengar Ryu dan Ken memanggil gurunya. Kouki yang mendengarnya tidak terima karena Kouken mengajarkan Ansatsuken kepada orang lain. Kouki berniat membunuh Ryu dan Ken. Lalu Kouken yang ingin melindungi kedua muridnya bersedia menerima tantangan Kouki, tapi tidak sekarang. Suatu saat nanti dia akan memberi tanda jika saatnya tiba mereka berdua akan bertarung. Kouki pun pergi meninggalkan tempat itu. Lalu adegan flashback di saat Kotetsu mengusir Kouki karena mempelajari gulungan kuno tanpa izinnya. Kouki bermaksud ingin menjadi yang terkuat dengan mempelajari Satsui no Hado hingga mencapai kekuatan puncak yang disebut Shunkoku Satsu, yang selama ini masih menjadi mitos. Kouki terlihat muntah darah karena tubuhnya tidak kuat menahan kekuatan Satsui no Hado. Kotetsu kemudian mengusir Kouki karena kebodohannya. Saat berkemas, Sayaka mencoba menghentikan Kouki, namun Kouki tetap bersikeras untuk pergi. Kouki pun mencium Sayaka dan melanjutkan langkahnya. Saat akan meninggalkan dojo, Sayaka memberikan bekal kepada Kouki dan hadiah perpisahan berupa selembar tulisan kaligrafi yang berarti surga atau simbol semangat agar Kouki bisa mencapai apa yang dia inginkan. Sayaka pun pergi dan Kouki melanjutkan perjalanannya. Kouki melakukan perjalanan yang sangat jauh dengan mendaki gunung yang tinggi. Setelah sampai di puncak, Kouki pingsan karena kelelahan. Saat siuman, di depannya, Kouki menemukan sebuah gua yang besar. Dia pun memasukinya dan menjadikan gua itu sebagai tempat tinggal dan tempat sempurna untuk mempelajari Satsui no Hado. Kouki terus berlatih siang dan malam. Sesekali tubuh Kouki terlihat tidak kuat menerima kekuatan Satsui no Hado. Namun dia tidak menyerah, dia terus berlatih untuk mencapai Shunkoku Satsu. Di dalam dojo, Sayaka terlihat masih saja memikirkan Kouki. Kouken menyuruh Sayaka untuk merelakan Kouki yang pergi karena itu adalah keputusannya sendiri. Sepertinya Kouken suka dengan Sayaka, namun Sayaka masih belum bisa melupakan Kouki.
Setelah Goken pergi meninggalkan Sayaka, dari belakang muncul Gotetsu yang menyuruh Sayaka untuk melupakan Koki untuk selama-lamanya. Sayaka hanya terdiam. 6 bulan kemudian, di dalam gua, Koki terlihat mampu mengeluarkan Hadoken yang luar biasa. Tapi setelah itu, dia tumbang tak mampu mengendalikan Satsui no Hado yang mulai menguasai dirinya. Sementara itu di dalam dojo, Goken bertanya kepada Gotetsu apakah ada cara lain menguasai Hado tanpa melalui Satsui no Hado karena kekuatan itu sangatlah berbahaya. Gotetsu mengatakan kalau dirinya adalah bukti bahwa dia mampu menguasai Hado tanpa dikuasai Hado kegelapan. Gotetsu mampu menyeimbangkan antara kebaikan dan kegelapan dalam suatu harmoni yang disebut Inyo. Gotetsu menceritakan dahulu kala pendahulu Ansatsuken tidak ada yang berusia lebih dari 40 tahun karena mereka harus mati atau gila dalam upaya menguasai Hado. Gotetsu menyuruh Goken untuk mencari cara sendiri untuk mencapai Hado dan menemukan keseimbangan. Berpindah kembali ke tempat Goki, saat dia siuman, dia sadar bahwa wajahnya mulai berubah. Dia sudah mulai dikuasai oleh Satsui no Hado. 1 tahun kemudian, terlihat Goki dengan wajah mengerikan dan tubuh yang kekar. Satsui no Hado telah menguasai dirinya, mengubahnya menjadi sosok yang begitu kuat dengan ambisi untuk membunuh dan menjadi yang terkuat. Di dalam dojo, Goken menemui Sayaka dan bermaksud melamarnya. Sayaka terlihat kaget. Goken mengatakan kalau Gotetsu merestui hubungan mereka. Sayaka pun menerimanya jika itu yang terbaik. Di dalam gua, Goki terlihat membakar foto-foto yang berisi kenangan dirinya bersama Sayaka dan kaligrafi yang dulu diserahkan oleh Sayaka sebagai kenang-kenangan. Goki kemudian berlatih tahap akhir Satsui no Hado untuk mencapai Shun Gokusatsu. Dan hanya ada 2 kemungkinan, dia akan mati atau berhasil menguasai Satsui no Hado. Keesokan harinya di dalam dojo, Gotetsu merasakan kekuatan jahat yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sebuah kekuatan Hado kegelapan. Gotetsu yakin kalau itu adalah ulah Goki yang berlatih tahap akhir Satsui no Hado. Dan hanya ada 2 kemungkinan, Goki akan mati atau akan lahir sosok kuat yang disebut Akuma, yang berarti iblis. Gotetsu yakin jika telah lahir Akuma, dia pasti akan ke dojo itu untuk membunuh Master Hado lainnya. Karena itu adalah hukum alam Satsui no Hado. Itu adalah takdir Gotetsu untuk menghadapi Akuma. Gotetsu kemudian memberikan semua gulungan jurus Ansatsuken untuk dipelajari oleh Goken. Beberapa hari kemudian, Gotetsu menguji kemampuan Goken. Mereka berdua pun bertarung. Di tengah-tengah, Gotetsu pun menghentikan pertarungan. Dia puas dengan kemampuan Goken. Dan akhirnya, Goken siap untuk melakukan pengembaraan atau Musha Shugyo. Di malam harinya, Gotetsu berdiri di tengah-tengah lapangan. Dia merasakan kehadiran Goki. Benar saja, terlihat 2 bola mata bercahaya merah mendekatinya. Goki dan Gotetsu pun bertarung. Sementara itu di dalam dojo, Goken terbangun dan merasakan Hado kegelapan. Dia pun berlari menuju ke arah kekuatan itu berasal. Di sana terdapat Gotetsu yang bertarung menghadapi Goki. Mereka berdua bertarung dengan sengit. Di saat Gotetsu mencoba mengeluarkan Hadoken, Goki bisa menghindarinya dan balik menyerang Gotetsu. Terlihat Gotetsu tewas di tangan Goki. Goki kemudian mengambil tasbih milik Gotetsu dan memakainya sebagai simbol bahwa saat ini dialah yang terkuat. Goken yang baru saja sampai di situ bermaksud menantang Goki. Namun Goki menolaknya karena saat ini Goken bukanlah orang yang pantas untuk bertarung dengannya. Sayaka kemudian datang dan terlihat terpukul melihat Gotetsu yang tewas. Sejak saat itu, Sayaka terus terlihat murung dan Goken terlihat tidak memiliki semangat hidup. Waktunya dia habiskan untuk mabuk-mabukan dan pada akhirnya Sayaka pergi meninggalkan Goken. Dia meninggalkan surat yang berisi menyuruh Goken melakukan Musha Shugyo atau pengembaraan untuk menemukan apa yang dia inginkan. Sayaka terpaksa meninggalkan Goken karena dia sudah tidak tahan hidup dengannya. Beberapa hari kemudian, karena sudah tidak ada siapa-siapa lagi di sampingnya, Goken pun akhirnya memutuskan melakukan Musha Shugyo atau pengembaraan. Lalu scene berpindah, di mana Ryu dan Ken akhirnya menyelesaikan pelatihannya. Mereka pun kembali ke dojo Goken. Seperti biasa, Ryu dan Ken pun berlatih di pinggir danau. Ryu memperlihatkan Hadoken miliknya yang mampu melewati danau, lalu kemudian giliran Ken. Hadoken miliknya tidak mampu melewati danau. Beberapa hari kemudian, Goken memberitahu Ryu dan Ken bahwa saatnya telah tiba. Mereka berdua harus menjalani tradisi terakhir perguruan Ansatsuken.
Gouken menyuruh Ryu dan Ken mengembara selama 3 hari 3 malam, mempersiapkan diri untuk bertarung satu sama lain dengan tujuan untuk menang. Mereka dianggap menang kalau lawannya menyerah atau kalah. Teknik apapun bisa dipakai termasuk Hado. Mereka berdua pun mulai melakukan perjalanan mempersiapkan diri untuk ujian terakhir Ansatsuken. Mereka berdua berlatih dengan keras. Saat mencoba melatih Hado, Ken melihat Hadoken Ryu melambung tinggi di angkasa. Di samping danau, Ken pun melatih Hado miliknya, dan Hadoken yang dia luncurkan berhasil mencapai sisi lain danau dan hampir mengenai orang tua gila yang terus saja mengoceh dari tadi. Hingga saatnya pun tiba, mereka berdua telah berlatih 3 hari 3 malam. Gouken pun mempersiapkan mereka berdua untuk bertarung. Dan ujian terakhir, Ryu dan Ken pun akhirnya dilaksanakan di pinggir danau, di mana yang terhebat dia yang akan menang. Mereka berdua pun mulai bertarung. Dengan segala kemampuan yang telah mereka pelajari, Ryu terus menyerang Ken dengan Hadoken. Ken pun mampu menangkis dan menghindarinya. Ken berhasil menjatuhkan Ryu. Tak lama kemudian, Ryu masih bisa bangkit. Namun terlihat hal yang aneh. Ryu seperti tak sadarkan diri. Dia menyerang Ken tanpa ampun. Keluar aura Satsui no Hado dari tubuh Ryu. Di dalam dojo, Gouken juga merasakannya. Di pinggir danau, Ken yang baru siuman melihat Ryu kesakitan karena pengaruh Satsui no Hado. Ken menyerang Ryu dengan Hadoken, namun tak terjadi apa-apa. Ryu lalu berbalik, terlihat wajahnya mulai berubah, dirasuki Hado kegelapan. Ryu kemudian bersiap menyerang Ken dengan Hadoken yang terlihat begitu kuat. Ken lalu berlari menghampirinya dan menyerang Ryu dengan Shoryuken hingga keluar kobaran api dari tangan Ken. Ken kemudian mengikat kepala Ryu yang terluka dengan ikat kepalanya. Ken pun meminta bantuan Gouken dan membawa Ryu kembali ke dojo. Di dalam dojo, Gouken berhasil membuat Ryu sadar kembali. Gouken dapat merasakan Hado kegelapan yang dahsyat di tubuh Ryu. Gouki pasti juga merasakannya. Dan Gouki akan mengira kalau itu adalah pertanda bahwa Gouken sudah siap bertarung dengannya. Jika Gouki mengetahui bahwa Ryu yang mengeluarkan Satsui no Hado, Gouki pasti akan mengincar Ryu dan membunuhnya. Keesokan harinya, Gouken memberitahu Ryu dan Ken bahwa mereka berdua sudah menyelesaikan tahap akhir latihan mereka, dan kini mereka bisa meninggalkan dojo untuk mencari jati diri, melakukan Musa Sugyo. Mereka berdua terlihat kaget, namun Gouken telah memutuskannya. Keesokan harinya, Gouken memanggil Ken menghadapnya. Ken pun datang dengan potongan rambut barunya. Gouken mengatakan kalau awalnya Gouken meragukan kemampuan Ken. Namun seiring berjalannya waktu, Ken sudah menunjukkan kedewasaan dan kebijaksanaan. Ken menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mereka berdua masih bingung kenapa Ryu bisa menguasai Satsui no Hado. Gouken meminta Ken untuk menjaga Ryu. Gouken mempercayakan Ken sebagai sosok seorang kakak untuk menjaga dan melindungi Ryu. Gouken pun mengajak Ken dan Ryu melakukan sesi latihan bersama untuk terakhir kalinya. Dan saatnya pun tiba, akhirnya mereka berdua bersiap-siap pergi meninggalkan dojo Gouken. Gouken memberikan kenang-kenangan berupa sabuk untuk Ryu, lalu mereka berdua pun pergi. Beberapa saat kemudian, Gouken merasakan aliran energi Gouki sudah semakin dekat. Gouki bermaksud menantang Gouken dalam sebuah pertarungan akhir, pertarungan yang tidak mungkin dia hindarkan. Gouken mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Senzu yang telah mengabdi kepada perguruan sejak dia masih kecil. Gouken lalu memberikan sejumlah buku kepada Senzu, dan jika saatnya tiba, dia harus menyerahkan buku-buku itu kepada Ryu dan Ken. Senzu pun pergi menyelamatkan diri. Akhirnya, Gouki pun datang, dan kali ini sudah bersiap untuk bertarung dengan Gouken. Mereka berdua masing-masing menyimpan dendam masa lalu. Gouki bercerita kalau dirinya mempertaruhkan semuanya, bahkan nyawanya untuk dapat memiliki kekuatan seperti saat ini. Gouki mengatakan kalau dirinya tidak dikuasai oleh Satsui no Hado, tetapi kebalikannya, dirinya lah yang menguasai Satsui no Hado. Mereka berdua pun mulai bertarung dan selesailah alur film Street Fighter Assassin's Fist. Cerita ini menceritakan awal mula Ryu dan Ken mempelajari jurus Hadoken. Semoga kalian terhibur dengan alur film kali ini. Follow semua media sosial kami, tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!